Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Kamal selaku dosen pengampu mata kuliah tematik pada pagi hari ini, dan yang kami banggakan teman-teman semuanya. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan makalah pada hari ini yang bertema pengembangan media pembelajaran tematik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Afina Izunada NIM 2318183, Dewi Saraswati NIM 2318184, Kotrun Nadia 2318191, Faisal Rizky 2318192. Nah, untuk itu silakan teman-teman semua menyimak presentasi kami pada hari ini. Yang pertama, pengertian dari media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medio. Dalam bahasa Latin, media merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Latuheru menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran tematik. Menurut Degen, karakteristik media pembelajaran tematik diklasifikasikan ada 5 cara untuk keperluan dalam mempreskripsikan strategi penyampaian, yaitu yang pertama ada tingkat kecermatan representasi. Tingkat kecermatan representasi suatu media dapat diletakkan dalam suatu garis kontinum. Yang kedua ada tingkat interaktif yang mampu ditimbulkannya. Tingkat interaksi yang mampu ditimbulkan oleh suatu media juga dapat dibentangkan dalam suatu kontinum yang ditunjukkan oleh jenis media yang berbeda. Yang ketiga ada tingkat kemampuan khusus yang dimilikinya. Karakteristik khusus yang dimaksud adalah kemampuannya dalam menyajikan sesuatu yang tidak dapat disajikan oleh media lain. Yang keempat, tingkat motivasi yang mampu ditimbulkannya. Suatu media pembelajaran dapat memberi pengaruh motivasional yang berbeda, dan perbedaan ini lebih banyak dikaitkan dengan perbedaan karakteristik siswa dengan media yang dipakai. Yang terakhir ada tingkat biaya yang diperlukan. Tingkat biaya yang diperlukan dalam menyiapkan media juga penting untuk mempreskripsikan strategi penyampaian, mulai dari perancangan sampai pada pembuatannya. C. Pemilihan media pembelajaran tematik. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media, meskipun caranya berbeda, yaitu yang pertama, harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan tersebut. Tujuan ini misalnya apakah untuk keperluan pembelajaran, belajar kelompok, belajar individual, atau untuk sasaran anak-anak dan sebagainya. Yang kedua, harus adanya kedekatan dengan media. Media yang dipilih harus dikenal sifat dan ciri-cirinya. Yang ketiga, adanya jumlah media yang dapat dipertimbangkan, karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari adanya alternatif pemecahan yang dituntut oleh tujuan tersebut. Selanjutnya, poin D, jenis-jenis media pembelajaran tematik. Yang pertama ada media audio visual gerak, yang kedua ada media audio visual diam, yang ketiga ada media audio semi gerak, yang keempat ada media visual gerak, yang kelima ada media visual diam, yang keenam ada media audio, yang ketujuh ada media cetak. Nah, poin yang terakhir yaitu membuat media pembelajaran tematik. Nah, dalam prinsip utama, pemilihan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, seperti harus dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati, harus dapat diketahui atau nilai tingkat-tingkat pencapaian siswa tersebut. Yang kedua, tahapan membuat media pembelajaran tematik, yaitu harus yang pertama langkah-langkahnya penyusunan rancangan, yang kedua penulisan naskah, yang ketiga produksi media, yang keempat evaluasi program media tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin semuanya.